karena ada orang-orang yang waktu itu bawa-bawa nama Edis, minta-minta pakai akun-akun itu palsu, mengatasnamakan Edis, minta-minta. Nah, saya naik baru saya tegur. Jadi kalau mau dibilang kami alasan, ya terserah kalian. Kalian juga kan tidak punya alasan tepat menuding kami iri hati, kecuali kalian lihat kami sementara bicara, gimana caranya ya menjatuhkan si Edis supaya donatur-donaturnya itu pindah ke kami. Kalau ada seperti itu kalian dapati, ya wajar lah kalau kalian bilang kami alasan dan munafik. Tetapi sejauh ini yang kami berantas adalah pengajaran sesat. Saya mau bilang, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan saya di sini pun tidak ada celah buat pengajaran sesat. Ya. Iya. Gas. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dogma gereja secara fundamental, kita berantas. Kami maju. Siapapun itu. Kami melakukan ini atas dasar mengasihi dia sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berani mengatakan hal ini. Mengasihi dia sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena sangat disayangkan jangan sampai dia menggenapi Matius 7. Sudah berkoar-koar demi nama Tuhan, banyak jiwa di bawah nama Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan. Dan ini juga menjadi awasan bagi kami, agar kami juga jangan seperti itu. Jangan nanti karena sudah naik di room, sudah dikenal orang, sudah dipuja-puji, sudah dikasih gift, sudah dibangunkan rumah, plus dapur walaupun plafon belum ada, mungkin token masih mati karena itu hidup dalam kegelapan. Enggak, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Itu sebabnya kita di sini Bro Gembala tidak Bro menyerang Gembala, satu Raja sisi. Ya, silakan Pak Le. Jadi begini Bro Raja Wali sebagai gembala dan juga Pak Apolos, bukan saya menasehati ya, tetapi sebetulnya sebagai gembala memang merupakan suatu tantangan berat, besar, dan sangat-sangat membutuhkan pergumulan yang luar biasa. Karena apa? Kita sebagai gembala itu harus mewaspadai dengan adanya pengajaran-pengajaran sesat yang sudah menyusup di gereja-gereja. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu lebih jahat dari Edis, Gio, Wanes, dan Unitarian, mereka Unitarian. Jadi saya pernah menyampaikan itu kepada waktu ada conference di Sulawesi Utara itu, saya kasih banyak sekali tulisan-tulisan ke waktu mereka conference di sana, GPDI. Saya bilang harusnya kalian mohon supaya membicarakan mengenai bagaimana memagari organisasi gereja yang telah disusupi oleh para bidat yang menyelewengkan firman Tuhan. Nah, saya bilang hati-hati dengan pengajaran Gio dan Wanes. Mereka memutarbalikkan salib. Kalau jemaat tidak dipagari, banyak jemaat yang akan tersesat dengan pengajaran mereka. Terkecoh. Begitu. Betul. Terkecoh. Iya, Pak Li, saya responi. Saya sangat setuju itu. Dan itulah salah satu tugas panggilan kita di roomnya Bulia ini. Kami menyuarakan itu, kami meresponi, kita meresponi, bukan kami, kita meresponi dengan cara tidak merendahkannya, tidak menghujatnya, hanya mengatakan, menurut firman Tuhan seperti ini loh, bukan seperti itu. Berdasarkan firman Tuhan, mengatakan seperti ini. Contoh misalnya, Alkitab melarang ada poligami. Ada dasarnya? Ada. Nah, kita up itu ke atas. Tapi kemarin ketika itu kita up, kita diskusikan mengenai itu, ada yang kepanasan. Rupanya setelah saya pikir-pikir waktu tidur tengah malam itu, sekitar jam 1, oh jangan-jangan dia ingin berpoligami, makanya panas hatinya rupanya.
Itu, Selamat itu loh. siang. Udah masih Pak, selamat pagi teman-teman. Saya tertarik Selamat nih, pagi, kok ada Pak poligami. Ya. Kok ada ada poligami nih, Mas apa nih ya? Nih, oke. Yang kedua Gimana, Pak gimana? Pali, sebentar dulu Pak Melnaf ya. Karena setelah ini saya sudah ngomong dari tadi izin turun. Yang kedua Pak, saya memang menyebutkan nama saudara Edis. Kenapa? Karena kemarin itu kan saudara Edis kan sudah balik nama. Sudah balik nama tempat rumah itu atas namanya. Nah, kan beliau masih menyampaikan bahwa masih kurang lebih 7% lagi lah kekurangan dana. Jadi kita dorong teman-teman itu tolonglah dibantu supaya terpenuhi 7% itu. Tinggal 7% lagi gitu. Supaya terpenuhi untuk membenahi rumah apologet itu kan. Supaya di situ nanti bebas leluasa untuk di dalam rumahnya sendiri berapologet. Nah, apa yang salah di situ? Kan nggak ada yang salah. Sudah atas namanya, ya berarti secara hukum sudah sah. Secara namanya kan, itu bagus dong. Artinya tidak menjadi rumah yang dicurigai lagi, tapi sudah menjadi atas namanya. Oke? Paham itu semua ya? Kalau kita sih kita nggak mau atas nama ya. Seperti yang saya berikan contoh tadi di gerejaku nggak mau saya. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu aja dulu dari saya. Silakan dilanjutkan semua. Tapi saya mau mendengarkan Pak Johan dulu bernarasi. Kalau Sebentar, bisa saya bicara sebentar? Karena saat ini adik saya yang bernama Gusti Agung Surya mengalami pemecahan pembuluh darah di otak dan sedang kejang-kejang. Dia sebenarnya adalah perawat di rumah sakit Advent, tetapi karena rumah sakit Advent sekarang penuh dan tidak ada alatnya, sekarang ini dia sedang dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saya kayaknya sebentar akan ke rumah sakit, akan mendampingi adik kami. Kami minta tolong dukungan doanya. Oke, kita tumpah tangan ya. Mari tambah